Beberapa menit setelah Stefan dan sutradara Chandra selesai mengobrol, syuting dimulai. Kondisinya sangat baik, sutradara Chandra memujinya berulang kali. Yasmin mengeluarkan ponsel untuk menjelajahi internet selagi ada waktu luang. Arus berita di internet telah berubah. Karena sarung tangan merah muda ini sangat populer, sarung tangan ini dijual di toko pada kota dengan cuaca dingin di seluruh negeri. Beberapa penggemar Stefan dan Irina bahkan sudah menjadi distributor. Yang disebut sebagai akun Stefan adalah orang asing di kota yang jauhnya ribuan mil. Karena informasinya bocor, dia melapor polisi untuk menangkap orang yang mengunggah Instagramnya. Yasmin mengirim pesan ke Jason. Bagaimana kamu menjelaskan apa yang terjadi di internet? Dia percaya pada Jason, tapi fakta di hadapannya membuatnya tidak yakin bagaimana mempercayainya. Saat aku periksa, informasinya milik dia, menggunakan nomor ponselnya. Jason membalas Yasmin. Maksudmu, dia mengubah nomor ponsel dan informasinya hanya dalam 2 jam dan tidak ada jejak yang ditemukan. Yasmin merasa kecuali Stefan memiliki hubungan yang mendalam dengan staf Instagram, jejak ini tidak mungkin terhapus sepenuhnya sampai Jason tidak dapat menemukannya. Kalau punya uang, apapun bisa dilakukan. Jason membalas Yasmin, aku percaya padamu, tapi apa yang kamu lihat dengan mata kepalaku membuatku tidak tahu bagaimana mempercayaimu. Aku tidak pernah berpikir kamu akan melakukan sesuatu yang mencoreng nama orang lain. Setelah dia mengirim pesan ini, Jason menelpon. Aku sedang bekerja, hanya bisa mengirim pesan. Setelah dia menolak menjawab telepon, Jason membalas pesannya. Kalau begitu, aku akan memberitahumu nanti. Yasmin sebenarnya tidak ingin mendengarnya lagi. Apa arti penjelasan Jason baginya? Dia tidak membalas Jason. Setelah pekerjaan berakhir pada malam hari, Irina menarik Yasmin dan mengeluh kepadanya dengan gugup. Aku sangat takut terjadi masalah. Aku tidak akan mengambil foto sembarangan lagi. Apa ada yang memarahimu? Yasmin merasa sangat bersalah. Dia berniat baik tapi malah mengakibatkan hal buruk dan hampir membuat Irina terseret dalam opini publik. Irina hendak bicara ketika melihat Jason berjalan ke arah mereka tidak jauh dari situ. Dia berbisik, kakak sepupumu datang, aku pergi dulu. Siapa yang tidak tahu Yasmin dan Jason memiliki hubungan yang dalam sebagai sepupu, dan sepupu ini menganggapnya sangat penting. Khawatir Yasmin akan kedinginan, langsung mengeluarkan uang untuk membangun rumah kontainer bagi para kru. Segera setelah konstruksi dimulai, pemanas listrik akan menyala di dalam gerbong sehingga sangat panas. Yasmin tidak menyangka Jason akan datang ke sini secara langsung. Dia sedikit lelah. Para kru pergi satu demi satu. Yasmin dan Jason masuk kontainer. Dia duduk di kursinya dan bertanya kepada Jason, bukankah kamu sibuk rapat tahunan? Sudah selesai. Aku bisa menemanimu di sini sampai malam tahun baru. Jason berjalan ke sisinya dan berkata dengan lembut. Dia mengatakannya dengan santai, tapi sebenarnya dia diam-diam menatap Yasmin. Yasmin terlihat sangat tenang. Sebaiknya kamu pulang saja, agar nenekmu tidak menelponku di malam tahun baru dan membuat suasana hatiku buruk. Jason tahu betul tidak ada yang salah dengan perkataan Yasmin. Soal Stefan, menurutku ini tidak sederhana. Saat di lokasi syuting, kamu harus memperhatikan interaksimu dengannya. Jason mengingatkan,
Setelah syuting selesai, kami tidak akan memiliki kesempatan untuk bertemu. Jadi kamu tidak perlu seperti ini, jawab Yasmin dengan dingin. Jason bersandar di meja di sebelahnya dan bertanya kepada Yasmin. Setengah bulan yang lalu, Sunny secara pribadi membuatkan dia jaket dan mengirimkannya ke sini kan? Dia jelas-jelas tahu Yasmin adalah Sunny tapi tidak bisa menanyakannya. Apa hubungannya denganku? Yasmin merasa lucu. Mengapa itu tidak ada hubungannya denganmu? Asisten LM mengatakan kamulah yang mendapatkan pesanan itu. Dia orang yang begitu terkenal, tapi sangat menghormatimu seperti itu. Nada suara Jason tidak jelas. Benar, Irina juga kemudian memesan gaun di studio karena aku. Irina juga sangat menyukaiku. Setelah bercerai, aku akan pacaran dengannya. Yasmin sengaja membuat Jason marah. Jason menatapnya lekat-lekat. Bagaimana kalau hari ini adalah Stefan? LM akan hancur total. Sayangnya tidak. Yasmin berkata dengan acuh tak acuh. Dia mengemasi tasnya dan bertanya kepadanya, apakah kamu sudah selesai? Kalau sudah selesai, aku mau kembali. Di dalam hatiku, kamu sudah benar-benar hancur dan tidak memiliki kredibilitas sama sekali. Jason menatapnya dengan tatapan tidak percaya. Kamu percaya pada Stefan, tapi tidak percaya padaku. Fakta membuatku yakin dia tidak bersalah. Kamu sendiri yang bilang segala sesuatu harus ada buktinya. Mana buktimu? Saat kamu bicara di telepon denganku, aku juga bertanya padanya, tapi dia tidak bersalah, kata Yasmin. Jelas-jelas terlalu banyak kebetulan dalam masalah ini. Jason, aku tidak ingin membahas masalah ini denganmu. Sejak awal aku tidak seharusnya terlibat denganmu atas masalah ini. Paling lama kamu hanya bisa menghindar sampai akhir tahun. Kalau saat itu masih tidak bercerai, aku akan menuntut. Yasmin sangat dingin. Apa harus sampai seperti ini? Jason mengencangkan cengkeramannya di sudut meja. Aku akan bicara baik-baik dengan nenekku. Sedangkan nenekmu sangat ingin kita bercerai. Jadi aku merasa ini waktu yang tepat. Begitu selesai bicara, Yasmin berjalan mengelilinginya dan keluar dari kontainer perlahan. Dia berterima kasih kepada Jason karena telah merawatnya selama ini. Tapi teringat saat Jason membencinya. Bukankah begitu perhatian dan lembut terhadap Joanna? Joanna yang sekarang adalah masa depannya. Jason memeluk Yasmin dari belakang. Aku akan menyelidiki masalah ini. Jangan membahas perceraian lagi. Jika kamu tidak menerima nenek, aku tidak akan menyuruhmu bertemu dengannya, oke? Tidak. Yasmin berkata dengan tegas. Iya ya, istriku. Jason memeluknya erat dan mencium lehernya. Tubuh Yasmin sedikit gemetar. Jaga sikapmu, ini lokasi syuting. Jason membenamkan kepala di lekukan lehernya. Apa yang harus aku lakukan agar kamu tidak marah lagi? Yasmin tidak mengerti mengapa Jason masih mengira dia masih marah sampai sekarang. Lepaskan aku, Yasmin berkata dengan suara lelah. Hari ini aku sibuk sepanjang hari. Aku sangat lelah. Jason mengendurkan pelukannya. Yasmin kembali ke kamar hotel. Dia mengunci pintu dan duduk di dekat jendela. Memandangi es dan salju di luar, dia merasa hampa di dalam. Ketika Jason bersikap baik padanya, dia pun terikat padanya, tapi dia takut terluka. Malam ini Yasmin tidak bisa tidur. Dalam beberapa hari berikutnya, Jason berada di lokasi syuting setiap hari. Bicara dengannya, tapi Yasmin mengabaikannya.
Sebaliknya Stefan kembali jogging bersama Yasmin. Benar saja, barang yang bisa menghangatkan itu berguna. Tanganmu sudah lebih baik. Bagaimana dengan kakimu? Stefan berlari mundur menatap Yasmin dengan senyuman di wajahnya. Yasmin berkata dengan butiran keringat di wajahnya, "Sudah sembuh juga." Jason akan membantunya meremasnya. Dia sembuh setelah meremasnya beberapa hari. Ditambah lagi dengan sepatu yang dibelikan Jason, dia tidak pernah kambuh lagi. Bagus sekali. Kakak sepupumu itu sangat perhatian dan hebat. Sebelumnya aku merasa tidak berdaya. Stefan berbalik sambil tersenyum dan berjalan berdampingan dengannya. Yasmin terpikirkan kecurigaan Jason terhadap Stefan. Dia tersenyum dan berkata, "Begitu saja." Setelah selesai berbicara, dia melihat ke arah langit. Stefan meliriknya dengan rasa ingin tahu. Saat menarik pandangannya dan melihat ke depan, senyuman palsu di matanya perlahan memudar dan dipenuhi dengan kesedihan yang mendalam. "Aku jarang melihatmu menelpon keluarga. Apa orang tuamu tidak mendesakmu pulang saat tahun baru?" Stefan tiba-tiba bertanya. Yasmin tersenyum ringan dan berkata, "Aku tidak punya orang tua. Aku dibesarkan oleh kakek dan nenekku." Stefan tiba-tiba berhenti. Yasmin menoleh padanya. Dia segera mengikutinya. "Kamu, maaf ya." "Tidak apa-apa," Yasmin berkata sambil tersenyum. Dia tidak ingat orang tuanya, jadi dia tidak merasa sedih. Saat sudah hampir selesai jogging, Stefan tiba-tiba bertanya pada Yasmin, Kakek nenekmu tidak pernah memberitahumu soal orang tuamu?" "Tidak, mungkin takut aku akan sedih. Jadi kakek nenekku tidak mau mengatakan apapun. Aku juga tidak menanyakannya. Seperti ini juga sangat bagus." Yasmin terengah-engah. Stefan bergumam. Yasmin kembali ke lobi hotel. Stefan yang masih berada di luar mengerutkan keningnya. Mungkinkah Jason sebagai sepupunya tidak memberitahu Yasmin soal orang tuanya? Jason sedang menunggu Yasmin di lobi. Melalui kaca dia melihat Stefan sedang berpikir di luar. Ketika Yasmin mendekatinya, Jason bertanya, "Kamu dan Stefan memiliki banyak obrolan. Apa yang dia katakan padamu?" "Tidak ada hubungannya denganmu. Ini sudah hampir akhir tahun. Kamu tidak pulang untuk merayakannya." Yasmin menyeka keringat dengan handuk di bahunya. Wajahnya memerah, lehernya juga merah. Jason mengikutinya ke dalam lift. Dia bersandar di lift dan menatapnya dengan serius. "Stefan sebelumnya sama sekali tidak mengenalmu, lalu tiba-tiba mendekatimu. Apa kamu tidak merasa sangat aneh?" "Apanya yang aneh? Rancangan Sani bagus. Wajar saja kalau dia ingin meminta Sani merancang pakaiannya lewat aku." Yasmin memiringkan kepalanya dan menatapnya lalu bertanya. Sebenarnya di dalam hati dia mulai sedikit curiga pada Stefan. Dia akui kalau dia tidak begitu pintar menebak isi hati orang. Dia juga tidak tahu kenapa Stefan ingin mengetahui masa lalunya. Tapi Jason tidak berhak ikut campur terhadap tindakan Stefan yang mengorek informasinya. "Yasmin, kenapa kamu begitu keras kepala?" Jason sedikit tidak berdaya. "Aku bukan keras kepala, tapi kamu jangan ikut campur dengan urusanku," kata Yasmin dengan wajah dingin. Jason memandangnya dengan seksama dan berkata, "Selama belum bercerai, kita masih suami istri. Aku tidak suka kamu memiliki hubungan yang baik dengan Stefan." Yasmin mencibir tanpa mengatakan apa-apa. Sarkasmenya terlihat jelas. Jason tidak menganggapnya serius. Dia sudah terbiasa dengan perilaku Yasmin.
Saat sarapan bersama, Jason menerima telepon dari rumah. Kakek Gunawan ingin berbicara dengan Yasmin. Jason menyerahkan ponsel. "Kakek," Yasmin memanggil dengan hangat sambil memegang pangsit. "Apa kamu tidak kembali saat tahun baru?" Suara kakek Gunawan penuh kebaikan. Yasmin terdengar menyesal. "Semua kru sudah sepakat tidak akan pulang saat tahun baru. Bahkan aktor terkenal pun tidak akan pulang. Mana mungkin aku berani mendapat perlakuan istimewa." Di tahun-tahun sebelumnya, meski tidak akur, mereka tetap menghabiskan tahun baru bersama. Kakek Gunawan mendesah. "Baiklah. Saat bekerja, yang paling penting adalah kejujuran. Ingat, harus makan dengan baik. Jangan menyiksa dirimu. Kalau kurang uang, minta saja pada Jason." "Aku tidak kekurangan uang," jawab Yasmin. Jason bersandar di sampingnya. Selesai mendengar ini, dia menatap Yasmin sambil mengangkat alisnya. Yasmin mendorongnya. Setelah mengobrol sebentar dengan kakek Gunawan, Yasmin mengembalikan ponsel ke Jason. Sekarang Jason sedang berbicara dengan nenek Gunawan. Dia memandang Yasmin dan berkata, "Aku akan pulang, makan malam tahun baru bersamamu." Dia memutuskan untuk kembali. Yasmin mengirim pesan WhatsApp ke nenek Lukmantara setiap hari. Tidak perlu melakukan panggilan telepon. Menjelang tahun baru, suasana di lokasi syuting menjadi semakin semarak. Semua orang dilahirkan dengan kecintaan terhadap festival dan kegembiraan. Jason pulang sehari sebelum malam tahun baru. Stefan memegang ponsel dan melakukan panggilan video dengan keluarganya. Sambil berjalan ke lokasi syuting, saat melewati Chandra, dia tersenyum dan mengenalkannya pada nenek di rumah. "Ini sutradara Chandra, dia sangat baik padaku." Chandra sedikit malu, walaupun Stefan jika tidak syuting dengan baik pasti akan dimarahi olehnya. Perkataan Stefan ini membuat Chandra memaksakan senyuman. Dia melambai pada wanita tua yang mengenakan pakaian merah dengan sulaman bunga poni emas. "Halo nenek." "Halo, selamat tahun baru," jawab wanita tua itu sambil tersenyum. Yasmin dan Irina berencana mengunjungi toko terdekat bersama-sama dan keduanya melewati kamera Stefan. Stefan segera berteriak, "Irina, Yasmin, kemarilah." Irina sangat gugup sehingga dia berhenti dengan cepat ketika senior memanggil namanya. Yasmin memandang Stefan. Kamera ponsel menghadap wajahnya yang polos dan cantik. Nenek di kamera terkejut saat melihat Yasmin. Yasmin tersenyum pada Stefan dan bertanya dengan lembut, "Ada apa?" "Ayo, sapa nenekku," Stefan berkata pada Yasmin dan Irina sambil tersenyum. Irina dengan cepat menarik Yasmin mendekati ponsel Stefan. Wanita tua itu pertama-tama melihat ke arah Irina, tersenyum dan menanggapi sapaannya, lalu menatap Yasmin. "Yasmin, selamat tahun baru." Wanita tua itu memandang Yasmin, menekan kegembiraan di matanya dan menilainya. Yasmin tersenyum dan berteriak, "Selamat tahun baru, Nenek." "Iya, selamat tahun baru." Wanita tua itu langsung tersenyum. Irina merasa wanita tua ini seperti sangat menyukai Yasmin. Di dalam hati dia merasa aneh, tapi dia tidak terlalu memikirkannya. Stefan memperkenalkan Yasmin kepada neneknya. "Namanya Yasmin Lukmantara." "Nama yang bagus." Pandangan nenek Wibowo lembut. Setelah menyapa nenek Stefan, Yasmin membawa pergi Irina. Stefan memegang ponsel dan menatap nenek dengan sedikit kegembiraan di matanya. "Stefan,
Apa menurutmu dia anak dari keluarga Setiawan? Nenek Wibowo bertanya dengan air mata berlinang di video. Aku belum menemukan informasi berguna apapun. Nenek bersabar dulu. Stefan menghibur Nenek Wibowo. Nenek Wibowo mengangguk berulang kali. Syuting berakhir lebih awal pada malam tahun baru. Chandra menyiapkan makan malam di hotel. Yasmin juga minum sedikit anggur. Setelah kembali ke kamar dan selesai mandi, dia menyadari salju turun lagi. Kepingan salju berjatuhan perlahan di luar jendela. Awalnya Yasmin ingin melakukan panggilan video dengan neneknya, tapi dia malah minum dan bersulang dengan semua orang. Saat selesai sudah jam 10 lewat. Dia bersandar di jendela sambil menonton serial TV. Dalam keadaan linglung, dia mendengar ketukan di pintu. Dia menghentikan acara TV dan mendengarkan dengan kepala dimiringkan sebentar. Ketika mendengar suara ketukan pintu, Yasmin bangkit dan membuka pintu. Yasmin sedikit terkejut saat melihat Jason di luar pintu. "Bukankah kamu menemani nenekmu merayakan tahun baru?" "Nenek sudah tidur, jadi aku datang. Ini belum jam 12, jadi masih sempat." Jason masuk. Dia mengenakan mantel kasmir dan ada tetesan air di salnya. Pasti salju yang jatuh di atasnya dan meleleh setelah masuk ke dalam rumah. Yasmin menutup pintu. Dia mengerutkan kening dan berkata, "Kalau kamu seperti ini, aku sulit menjelaskan pada mereka." "Kalau begitu, katakan saja pada mereka bahwa kita adalah suami dan istri." Jason menoleh ke arah Yasmin dan berkata. Yasmin langsung menjawab, "Tidak bisa." Dia langsung menolak tanpa memikirkannya, seolah takut orang lain mengetahui hubungan mereka. Tapi Jason berpikir Yasmin hanya takut Stefan mengetahui hubungan mereka. Dengan pemikiran ini, ekspresi Jason tiba-tiba menjadi tidak senang. "Yasmin, apa aku memalukan? Atau kamu takut ini mempengaruhi interaksimu dengan orang-orang di lokasi syuting?" "Kamu datang ke sini untuk bertengkar denganku." Wajah Yasmin tiba-tiba berubah muram. Jason berpikir siapa sebenarnya yang ngajak bertengkar. "Aku datang jauh-jauh ke sini untuk menghabiskan malam tahun baru bersamamu. Apa perkataanmu ini manusiawi?" Yasmin bergumam, "Aku tidak memintamu untuk datang." "Katakan lagi." Jason mengulurkan tangan dan mencubit dagu Yasmin. Dia tampak marah tapi gerakan tangannya seperti menggoda Yasmin. Yasmin mengira dia serius dengannya, menatapnya dan bertanya, "Kamu marah? Tidak bisakah kamu mengatakan sesuatu yang baik?" Jason mengerutkan kening tapi nada bicaranya agak memanjakan. Yasmin berkata dengan serius, "Aku tidak bisa mengatakan hal yang baik." Jason mengusap dagunya lalu melepaskannya dan meraih tangannya. Dia mengangkat matanya dan menatap Yasmin. "Apa kamu begitu suka membuatku marah?" Yasmin membuka tangan Jason. "Kalau kamu tidak datang, tidak akan ada orang yang membuatmu marah. Kamu sendiri yang datang untuk disiksa." Jason mengulurkan tangan dan menyentuh wajahnya lagi. "Apa malam ini makanannya enak? Besok masih sibuk." "Aku tidak pilih-pilih makanan seperti kamu," kata Yasmin dengan tenang. "Mari kita rayakan tahun baru bersama." Jason meraih tangannya dan berjalan ke kamar. Yasmin meronta sejenak dan berkata, "Kamu pesan kamar sendiri. Kalau tidak, besok bagaimana aku menjelaskannya?" "Tidak perlu menjelaskannya. Aku hanya menemanimu sampai jam 3 pagi lalu pergi." Jason melingkarkan lengan di bahunya dan dengan paksa menariknya ke sofa untuk duduk. Kali ini Yasmin tidak menolak. Dia menekan tombol lanjutkan di TV dengan wajah tenang.
Hanya tinggal 10 menit sampai jam 12. Yasmin yang mengantuk perlahan berbaring di sofa. Jason menoleh dan menatapnya dengan mata lembut. Pada pukul 12 kembang api meledak di luar hotel. Yasmin terkejut, dia segera melihat keluar jendela dan melihat kembang api warna-warni membumbung ke udara. Kembang api dinyalakan satu demi satu dan Yasmin menyaksikannya dengan tenang. Tiba-tiba ciuman Jason jatuh ke pipinya. Yasmin menoleh ke arahnya, dia mendengarnya bertanya, "Bagus. Kamu yang menyiapkannya?" Yasmin jelas sedikit terkejut. Jason memegangi pipinya dan bertanya, "Apa kamu menyukainya?" "Aku suka kembang api." Yasmin tidak ingin membuatnya terlalu mencolok. Jason melepaskan wajahnya dan memeluknya. "Istriku, jangan macam-macam atau aku akan mengusirmu." Yasmin mengetahui niat Jason dan segera menghentikannya. Jason yang didorong bersandar di sofa dan menatap Yasmin. "Sudah tidak bisa melakukan hubungan suami istri." "Tidak tahu." Yasmin menoleh untuk melihat kembang api. Telinganya agak merah. Jason mendekatinya lagi dan meletakkan kepala di bahunya. "Kalau begitu, aku akan nonton kembang api bersamamu." Karena sudah malam, kembang api hanya berlangsung 10 menit lalu berhenti. Yasmin kembali menonton TV. Jason merasa sangat tertekan. Ketika Yasmin tertidur, dia berdiri dan membawanya ke kamar, bersandar di sisinya dan menatapnya dengan ekspresi sedih di wajahnya. Walaupun telah berusaha keras, dia tetap tidak bisa membuat Yasmin menyukainya. Keesokan paginya, Yasmin tidak melihat Jason. Di pagi hari, para kru mulai sibuk dan Yasmin menerima telepon dari Luna. "Selamat tahun baru," teriak Luna di telepon. "Selamat tahun baru juga," kata Yasmin sambil tersenyum. Stefan melihat Yasmin dan ingin menyapa, tapi dia melihat Yasmin sedang menelpon, jadi mengikutinya diam-diam. "Tahun baru masih membuatmu sibuk di lokasi syuting. Kita jangan terima pesanan drama lagi," kata Luna di telepon dengan penuh rasa bersalah. Yasmin berkata sambil tersenyum, "Kalau kekurangan uang, tetap harus menerima pesanan. Atau kalau terjadi sesuatu yang tidak terduga, juga harus menerima pesanan." "Hei, tapi ngomong-ngomong, aku punya gosip soal akun kedua Stefan. Apa benar tidak ada hubungannya dengan dia? Ini terlalu kebetulan kan?" Luna bertanya dengan rasa ingin tahu. "Seharusnya tidak." Yasmin sebenarnya sedikit ragu dalam hatinya. Oke, untuk hari ini sekian dulu. Terima kasih buat kakak semuanya yang sudah mengikuti cerita yang saya bacakan. Dan terima kasih juga buat kakak-kakak semuanya yang baru bergabung ya. Jangan lupa like, subscribe, dan tinggalkan komen. Sekian dulu dari saya. Salam sukses buat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.